Selama lebih dari 200 tahun, Jepang terisolasi dari dunia luar. Negeri ini hanya sedikit menjalin perdagangan ataupun bentuk hubungan apapun dengan negara lain. Tidak ada orang asing yang diizinkan untuk mengunjungi negara ini dan tidak ada warga biasa yang diizinkan bepergian ke luar negeri. Penduduk setempat hanya bisa membayangkan seperti apa kehidupan di luar sana. Pada tahun 1854, isolasi ini akhirnya berakhir. Jepang mulai menandatangani perjanjian perdagangan dengan negara lain. Salah satu yang pertama dalam daftar ini adalah Amerika Serikat. Karena saat itu, email dan tanda tangan elektronik sama sekali belum tersedia, perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi dikirim dengan kapal laut pada tahun 1860. Itu adalah duta besar Jepang pertama untuk Amerika Serikat. Rombongan dubes ini meninggalkan Yokohama menuju San Francisco pada akhir Januari. Rombongan besar ini terdiri dari 96 orang, yakni duta besar, wakil duta besar, beberapa dokter, beberapa penerjemah, tukang cukur, juru masak, pelayan, ahli persenjataan, dan samurai. Kepala rombongan itu adalah Laksamana Kimura Yoshitake. Pendampingnya adalah Yukichi Fukuzawa, seorang pemuda dari keluarga samurai berpangkat rendah. Impian Fukuzawa adalah bisa berkeliling dunia dan dia memutuskan untuk menawarkan diri demi mewujudkan impian itu. Dia menawarkan jasanya kepada sang Laksamana sebagai penerjemah dan diterima. Kalau pernah ke Jepang, kamu mungkin pernah melihat wajah Fukuzawa yang terpampang di uang kertas Jepang pecahan 10.000 yen. Fukuzawa menjadi pendidik yang terkenal, pendiri Universitas Keio, filsuf, jurnalis, pengusaha, dan bahkan dinobatkan sebagai penemu Jepang modern. Semua berkat keputusannya untuk ikut dalam perjalanan itu. Fukuzawa membagikan kesannya dalam perjalanan ini dan apa yang mereka saksikan di Amerika dalam berbagai bukunya. Rombongan ini bepergian dengan menaiki kapal uap Angkatan Laut Amerika Serikat Powhatan yang memuat lebih dari 50 ton bagasi jauh di luar batasan maskapai penerbangan modern apapun. Sebagian besar bagasi itu berisi hadiah khusus untuk menjalin persahabatan dengan Amerika. Ada juga banyak makanan Jepang di atas kapal agar para delegasi mendapatkan makanan yang cukup ketika mereka jauh dari rumah. Hanya laut dan langit yang bisa dilihat oleh para delegasi ini selama lebih dari sebulan. Fukuzawa ingat tidak banyak yang ingin menjadi sukarelawan dalam misi ini, karena perjalanan ini adalah perjalanan ke tempat yang asing. Mereka juga menguji kapal Jepang bernama Kangring Maru yang menemani mereka sampai ke San Francisco. Fukuzawa bangga sekali orang Jepang berhasil menguasai dasar-dasar navigasi barat bahkan saat terkungkung dari dunia luar. Dan kapal yang mereka bangun berhasil menyelesaikan pelayaran Trans-Pasifik. 37 hari dan setelah singgah di Hawaii, akhirnya rombongan dubes ini berhasil tiba di San Francisco. Mereka disambut seperti bintang rock. Ada kumpulan wartawan, penggemar, dan semua kehebohannya. Kalau sekarang, tentu orang di California tidak akan merasa takjub jika kamu keluar memakai baju samurai lengkap dengan pedangnya. Tapi pada zaman itu, hal itu menjadi pemandangan yang luar biasa. Ada kereta kuda yang menanti untuk membawa delegasi Jepang itu ke hotel mereka. Masalahnya adalah, rombongan ini belum pernah melihat kereta kuda. Mereka dengan canggung berdiri dan menatap kereta kuda itu sampai pintunya dibuka di depan mereka. Saat kuda-kuda itu mulai bergerak, para delegasi baru menyadari kalau kereta itu dihubungkan dengan kuda-kuda tadi dan beginilah cara orang Amerika bepergian. Ketika sampai di hotel, rombongan itu mendapat kejutan baru. Lantainya ditutupi karpet dan permadani mahal. Fukuzawa dan rombongannya yang memakai sandal ikat dan pedang yang menempel di tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman untuk melangkah di atas benda yang dianggap sebagai sebuah kemewahan di negara mereka. Kemudian, rombongan itu melihat penduduk setempat dengan santai berjalan di atas lantai berkarpet dengan sepatu yang sama yang mereka kenakan di luar. Rombongan itu tidak punya pilihan lain selain melakukan hal yang sama. Rombongan dubes ini menghabiskan waktu sebulan penuh di San Francisco. Kehadiran mereka saat itu sangatlah penting bagi kedua pihak. Jadi, mereka menghadiri banyak sekali kunjungan dan acara resmi. Salah satunya adalah pesta dansa. Tanpa disangka, acara ini sangat menguji kesabaran para samurai. Fukuzawa ingat mereka melihat pria dan wanita berpakaian bagus melakukan gerakan konyol dan melompat-lompat mengitari ruangan. Rombongan samurai ini hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pihak Amerika sebagai tuan rumah sangat baik kepada tamu mereka ini.
Agar para delegasi itu merasa betah, setiap hari tuan rumah mengirim ikan untuk dimasak oleh koki Jepang yang ikut serta. Mereka juga mengetahui kecintaan orang Jepang akan berendam, sehingga disediakanlah bak mandi setiap hari. Orang-orang Amerika berusaha untuk membuat tamunya terpukau dengan penemuan canggih seperti telegraf. Tapi, Fukuzawa sudah mengetahui soal mesin itu di Jepang dan tidak terlalu terkesan dengan itu. Dia lebih tertarik dengan banyak hal yang dianggap biasa oleh orang Amerika. Dia menyadari betapa mahalnya barang-barang di California, dan hal itu masih terjadi sampai sekarang. Mereka harus membayar 2 kali lebih mahal untuk satu stoples tiram dibandingkan di Jepang. Dan itu baru satu contoh saja, semuanya sangat mahal dari makanan sampai akomodasi. Dia juga terkejut melihat banyak sekali logam yang dibuang begitu saja ke tong sampah dalam bentuk kaleng dan peralatan rusak. Di Jepang, logam hampir sama berharganya dengan emas. Orang akan berburu logam, mencari paku setelah kebakaran besar. Bertahun-tahun kemudian, orang Jepang masih sangat peduli tentang daur ulang logam. Mereka berada di peringkat teratas di dunia dalam hal daur ulang. Hal mengejutkan lainnya adalah bagaimana pandangan orang Amerika tentang mantan presiden mereka. Pada salah satu jamuan mewah, Fukuzawa bertanya kepada seseorang apakah mereka tahu tentang keturunan George Washington. Orang itu dengan santai menyebutkan ada seorang wanita yang mungkin baru saja menikah tapi tak ada yang terlalu peduli keberadaannya. Di Jepang, sikap penghormatan terhadap penguasa dan anggota keluarga mereka, khususnya para leluhur, sangatlah berbeda. Orang Jepang menghormati para penguasa mereka. Fukuzawa ingat kalau teman-temannya berhasil membuat orang-orang Amerika terkejut suatu kali. Ketika mereka ditawarkan tumpangan pulang dari suatu acara makan malam, mereka semua langsung menaiki kuda tanpa keretanya. Pihak tuan rumah sangat terpukau dengan keahlian mereka. Salah satu alasan para delegasi ini menghabiskan waktu sebulan penuh di San Francisco adalah menunggu kapal mereka diperbaiki. Pihak Amerika menolak menerima pembayaran untuk layanan ini, satu hal besar lain yang sangat dihargai oleh tamu mereka. Fukuzawa mendapat buah tangan penting lainnya di San Francisco, yaitu berupa kamus Webster bahasa Inggris Mandarin yang nantinya akan membantunya menguasai kedua bahasa itu, lalu menyusun sendiri kamus bahasa Inggris Jepang miliknya. Satu memori penting lain dari kunjungan mereka di San Francisco adalah foto Fukuzawa dan seorang gadis Amerika yang kemudian menjadi salah satu foto paling tersohor dari perjalanan itu. Powhatan meneruskan perjalanannya ke timur. Kapal ini singgah di Panama. Di sana, rombongan delegasi ini menaiki kereta di jalur kereta Panama yang baru dibuka. Di sana, mereka menaiki kapal baru dan meneruskan perjalanan ke Washington DC. Mereka tiba pada akhir Mei tahun 1860. Sekali lagi, mereka disambut bak bintang rock. Ada wawancara, resepsi, dan kunjungan dari anggota Kongres, juga tiap anggota kabinet. Serta satu jamuan makan malam bersama Presiden James Buchanan di Gedung Putih. Sebagaimana yang ditulis oleh New York Times tentang pertemuan itu, sebagian dari pidato delegasi Jepang kepada Presiden Buchanan tidak diterjemahkan sepenuhnya oleh juru bahasa karena dianggap terlalu pribadi untuk khalayak ramai. Di Washington, mereka akhirnya menandatangani traktat penting yang mereka bawa. Dan karena punya waktu 3 minggu di DC, mereka juga berkeliling seperti turis mengunjungi Smithsonian Institute, departemen, dan kongres-kongresnya. Setelah acara jalan-jalan dan penandatanganan traktat selesai, rombongan dubes berpindah ke utara, ke kota Philadelphia. Setelah 3 hari di sana, mereka pergi ke New York, tujuan terakhir dalam perjalanan ini. Sekali lagi, mereka diliput setiap surat kabar dan disambut bak bangsawan. Ada parade di hari kedatangan besar mereka menyusuri Broadway ke Union Square, kemudian menuju akomodasi mereka di Metropolitan Hotel. Ada 300 bendera dikibarkan di hotel itu, sepanjang 2 minggu mereka menginap di sana. Di kota ini, rombongan samurai tersebut melanjutkan pertemuan VIP dan resepsi yang menyenangkan. Semuanya memakan biaya sekitar 1 miliar rupiah. Pada salah satu hari pertama mereka menginap, mereka mencoba hal baru lainnya, mengunjungi studio foto. Dan mereka tidak sekadar berjalan kaki atau naik taksi seperti yang akan kita lakukan di zaman sekarang. Ada parade lainnya yang berakhir di balai kota bersama wali kota dan gubernur New York setelah sesi foto tersebut. Rombongan dubes juga mengunjungi Central Park yang baru selesai dibangun. Mereka bertemu dengan perancangnya dan menanam sebuah pohon di sana.
Selama sisa kunjungan, para delegasi itu berbelanja, mengunjungi sekolah dan penjara, museum, serta tempat percetakan, pabrik karet, dan tempat-tempat memukau lainnya. Pada akhir bulan Juni, rombongan dubes ini naik ke kapal lainnya dan berlayar kembali ke Jepang. Mereka tiba di Teluk Tokyo pada bulan November karena mereka juga singgah di Luanda, Angola, Jakarta, Jawa, dan Hong Kong dalam perjalanan pulang. Rombongan ini menjadi misi pemerintah Jepang pertama mengelilingi dunia.